buka hati dan buka telinga ya. Begini. Saya mendapat pengertian begini. Kita harus menemukan atau memahami antara de jure dengan de facto. Jadi ketika Tuhan, tolong ditayangkan tapi ini aja, tolong disiapkan. Ketika Tuhan berjanji kepada Yosua, aku akan berikan Jericho. Bahasa Inggrisnya I have given. Sudah. Tetapi dalam realitanya belum. Jadi ada gap, ada jeda antara sudah di sorga dengan sudah di bumi. Dan saya coba bandingkan, saya coba lihat Steve. Nah ini lebih kepaka. Oke. Thank you. Tes. Bukan berarti saya meragukan firman. Tetapi begini. Saya coba empiris. Saya melihat sebuah fakta. Orang sudah percaya Yesus. Tapi dia nggak melihat tangan Tuhan. Saya terus memikir kenapa? Anak yang hilang waktu dia terlunta-lunta. Dia gak melihat tangannya bapak loh. Betul? Bapaknya cinta gak sama dia? Cinta. Tapi dia terlunta-lunta. Kapan dia lihat tangannya Tuhan? Bapaknya. Ketika dia kembali ke rumah bapak. Domba yang hilang dicari. Dirham yang hilang dicari. Anak yang hilang ditunggu. Nah, kata hidup yang kekal itu dalam Yohanes 17 ayat 3. Itulah mengenal engkau satu-satunya Allah. Mengenal Allah. Jadi Yohanes 3:16, barang siapa percaya dia tidak binasa melainkan memperoleh hidup kekal. Saya coba bedakan antara percaya. Dia sudah menerima de jure-nya. Tetapi dia belum langsung mengenal Tuhan. 1 Yohanes 5 ayat 11-12. Tolong jangan mainan HP. Ya. Allah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita. Kata hidup kekal itu kita harus pahami, bukan kekal. Kan orang masuk neraka juga kekal. Jadi kata kekal itu bukan soal kekal. Tapi itulah hidup ilahi. Sayim itu. Hidup itu ada di dalam anaknya. Dan di situ dia tidak memakai kata percaya. Barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup itu. Dan seringkali kita tercampur antara keselamatan dengan memiliki hidup ini. Nah, bagaimana titik tengahnya? Seperti biji, itu ada hidupnya. Tapi dia gak pernah tumbuh. Dia gak pernah termanifestasi. Dia gak pernah ada dalam realita. Tapi dia ada. Tapi dia terbungkus kulit. Dia gak pernah muncul. Ibarat HP saya lowbat. Listrik itu tersedia, tapi listrik itu masuk, charging itu ke HP saya. Kalau saya menemukan apa? Stop kontak dan charging.
realita itu masuk. Supply itu terjadi. Jadi bagaimana kita, nah jeda itu diselesaikan oleh apa? Kunci. Makanya Tuhan katakan kepada Petrus, kepadamu ku berikan kunci. Dan kunci itu, kata kunci itu bahasa Inggrisnya jamak. Keys. Ekonomi, kesehatan, rumah tangga, whatever. Jadi kita lihat ada orang hebat di satu bidang, dia gagal di bidang yang lain. Setiap bidang ada kuncinya sendiri. Bagaimana kita ini menemukan dan punya kunci? Misalnya ada harta di dalam ruangan. Tapi kalau kuncinya nggak ditemukan, kita bisa memiliki harta itu enggak? Nggak bisa. Bahkan sekalipun harta itu sudah diberikan atas nama kita. Bahkan ekstrimnya orang itu bisa hidup dalam kemiskinan. Padahal di ruang itu atau berangkasnya sudah tersedia misalnya 100 kilo emas. Tapi dia nggak pernah bisa buka. Nah, sekarang bagaimana fokus kita atau kerinduan kita untuk mengenal, dikenal, mengalami, sehingga kebaikannya itu tidak hanya kita percaya. Tentu saja harus percaya. Barang siapa datang kepada Tuhan, dia harus percaya Tuhan itu baik. Tolong ditayangkan. Ini mati. Oke. Nah, kita harus mengalami kasih-Nya. Jangan letakkan iman kita ini kepada kita mengasihi Tuhan. Semakin saya meletakkan iman saya kepada kekuatan kasih Tuhan kepada saya merasa lebih kuat. Saya nggak capek. Saya nggak menjalani kekristenan dengan rasa capek. Tapi kita harus maksimal mengasihi Tuhan. Tapi jangan mengandalkan. Andalan kita adalah Tuhan mengasihi kita. Amin. Dan kita perlu melihat the act of God's love. Itu bukan lahir dari sebuah kasih yang umum. Tapi kasih dalam perjanjian. Jadi bisa hal yang sama ditolongnya. Tapi ada hal yang berbeda. Kita harus temukan the heart of God. Bersama-sama dengan tangannya Tuhan. Hands of God. Nah, sehingga kita nggak lihat kebutuhan, menerima kebutuhan hanya sebagai satu yang general. Tapi kita melihat tangan Tuhan. Pak Devi bersaksi bagaimana bagaimana Tuhan itu memberi. Bagaimana Tuhan itu mengirim berkat. Orang lain bisa dapat transaksi, jual rumah atau jadi broker. Tetapi bisa dilihat dengan dengan kacamata yang berbeda. Kita perlu mengalami sebuah dimensi di mana supply pun itu kita melihat sesuatu yang bukan supranatural, soal supranatural. Lahir dari hatinya Tuhan. Amin. Untuk kenal Tuhan kita harus mengalami cintanya. Tapi untuk kenal Tuhan kita nggak bisa cuma cintanya saja. Kita harus mengenal jalannya, tujuannya. Dan hidup kekal itu adalah mengenal Dia. Bukan percaya Dia. Sebentar, kata hidup kekal tolong ini istilahnya. Tolong dipisahkan dengan selamat masuk surga.
untuk terima pengampunan. Orang percaya, dia terima pengampunan. Amin. Tetapi untuk hidupnya Allah itu bekerja, mengalir, keberadaan Tuhan itu atau keberadaan surga itu dia hidup dalam pengenalan dan di dalam perjanjian. Jadi ada dua perbedaan. Makanya kita mengerucut kata perjanjian. Untuk menerima pengampunan syaratnya apa? Percaya, diampuni. Amin. Tapi untuk mengenal dia dan dikenal dia, Anda harus masuk perjanjian. Dalam perjanjian itu batas itu terbuka. Apa yang bukan hanya tangannya, apa yang ada di dalam dirinya, itu diberikan. Itu beda. Saya punya istilah, apa yang dah menjadi hidupnya, itu mengalir. Kalau seorang menikah, itu dia nggak cuma lihat berkatnya, apa hidupnya orang itu diberikan. Setuju? Beda dengan orang menolong orang lain. Itu perbuatannya, kebaikannya. Amin. Tapi kalau orang menikah, itu hidupnya dia berikan. Di dalam hidupnya ada perbuatannya. Dalam perbuatannya belum tentu ada hidupnya. Setuju? Bisa nangkap? Nah, kita bisa jadi atau kenapa sebagian orang Kristen itu biasa? Saya ini perenungan. Karena dia berhenti menerima tangannya. Tapi kita perlu lihat tangannya lebih dulu. Karena kita tidak dimulai mengenal Tuhan. Petrus ikut Tuhan, lihat perahu yang kosong jadi rezeki datang. Kok bisa ya Tuhan? Ini aku semalaman cari rezeki gak dapat. Sama kamu Tuhan, aku dapat rezeki. Saya selalu ngomong, orang sakit jangan diceritani sorga. Cerita sembuh. Sebab yang dipikiran orang sakit, itu sembuh. Kita ini kadang-kadang terlalu rohani. Ngajak orang sakit, nyembah. Ya itu orang beriman boleh. Tapi kalau orang baru belum kenal Tuhan, gue ini kepingin sembuh kok. Orang haus jangan diceritani yang aneh-aneh. Tabernakel gitu. Dia butuh minum. Simple. Amin. Tetapi setelah itu, istilahnya dari 10 orang kusta, yang satu ini dia ngerti. Kok aku disembuhkan? Maria Magdalena ngerti, kok aku ditolong. Dia lanjut, apa makna dibalik pertolongan itu? Apa makna dibalik kebaikan itu? Nah, di sini terjadi split. Ketika orang bisa melihat apa makna di balik itu, sebuah cinta, maka dia akan mengalami hal ini bukan sekedar lahir dari kebaikan Tuhan, tapi dari perjanjiannya. Amin. Dan ketika orang masuk dalam perjanjian, dia enggak jadi orang biasa. Saya tidak katakan orang hebat. Karena di Alkitab itu ada tokoh iman yang hebat. Musa dia hebat. Yusuf dia hebat. Tapi ada janda Sarfat. Ada janda miskin. Dia bukan orang biasa.
Dia orang yang dikenal Tuhan. Orang yang dikenal Tuhan itu akan jadi beda. Dia bukan bisa orang biasa. Tapi kalau dia dianiaya, dia jerit sama Tuhan. Something gonna happen. Salah satu yang jelas itu Musa. Musa itu diolok-olok, dikata-katain. Dia nggak balas. Yang marah Tuhan. Kalau kebanyakan orang Kristen kan Tuhannya belum marah, dia sudah marah duluan. Ini dia nggak marah. Tuhannya yang marah. Siapa lagi ya, ada cerita-cerita di Alkitab. Saya agak lupa. Bahkan Yakub, waktu anaknya bikin perbuatan gila, waktu Dina diperkosa itu, disikat. Sak kampung dibunuh. Yakub bilang, gila lu. Kamu bikin perkara itu satu suku itu dendam sama kita. Mereka jalan, pindah langsung. Itu mereka mau dikejar, mau dihabisi. Tapi dikatakan kengerian Allah. Itu datang, mereka gak berani. Kenapa? Karena Yakub itu orang yang punya perjanjian. Amin. Bagaimana Saul? Saya sudah bagikan. Bagaimana dia nombak dalam jarak dekat. Enggak mungkin seorang Saul. Dia seorang jenderal yang punya jam terbang. Dia nombak jarak dekat itu bisa luput. Amin. Anda di pekerjaan. Apalagi di BUMN dan sebagainya. Itu ada trik-trik yang nanti kalau sudah mulai naik itu ada begitu-begitu. Bisa begitu. Termasuk main santet dan sebagainya. Kita nggak pernah tahu. Berjalanlah sebagai orang yang dalam perjanjian. Karena perjanjian membuat dua menjadi satu. Hidupnya Allah itu masuk mengalir. Nah, hidupnya Allah ini yang membuat orang ini jadi berbeda. Sesuatu yang ilahi. Kata ilahi tidak selalu saya kaitkan gini. Berbuat mujizat. Ya itu ya. Misalnya begini. Seorang Nelson Mandela, dia bisa mengampuni, dia bisa memberkati orang yang pernah ngencingi dia di penjara. Waktu dia dijadikan presiden. Itu orang ketakutan banget itu. Jadi bukan selalu dalam arti yang spektakuler. Mujizat juga bisa itu juga termasuk mujizat. Tetapi kalau saya ngomong begitu kan nanti, saya nggak pernah berbuat itu, saya nggak pernah melakukan. Tidak begitu. Seorang janda miskin, dia bisa memberikan seluruh hartanya. Itu extraordinary. Seorang Nelson Mandela bisa ngampuni orang yang pernah ngencingi dia, dikencingi loh. Itu ilahi. Karena manusia itu berhentinya di mana? Memaafkan. Maaf, kepuk sekali, maaf. Dua, maaf. Tapi lah bunuh. Mau bunuh kita, apa kita memaafkan? No way. Mengampuni itu harus satu level, itu ilahi. Dan itu tidak datang dari kemanusiaan. Jadi saya makin begini. Satu, saya mengandalkan benih ilahi yang teraktivasi. Nah, yang kedua, seperti Paulus bilang, dari manusia saya, kalau pun baik, ada baik, itu kita tetap pelihara, tapi tidak kita andalkan. Saya mau tantang. Daud itu setia atau pengkhianat? Dua-dua. Dari situ saya berkaca, apakah saya seorang setia atau pengkhianat? Tergantung. Makanya saya nggak berani memuji diri saya. Daud itu orang setia loh. Mertua
tuanya jahat dia nggak balas. Anak buahnya ke bawah air, dia bilang, gua nggak mau minum air itu. Buat saya nggak mau memanipulasi kesetiaan anak buahku. Betul? Anak buahnya waktu di Siklak itu, aduh, rasanya udah habis semua. Dia tampil menguatkan diri. Dia rebut kembali Amalek itu. Tapi waktu peristiwa Betseba, dia membunuh prajuritnya yang setia sama dia. Bayangkan saudara. Dia sangat-sangat berkhianat. Kenapa? Dia dalam keadaan kesadaran daging. Jadi kalau kita berbuat baik, kita jangan memuji diri. Semuanya adalah tentang dia yang bekerja di dalam kita. Lah kita harus minta benih ilahi. Kalau saya orang baik, terus disakiti, ya saya berhentinya maaf. Makanya saya melihat orang baik yang dikhianati, itu sakit hatinya dan dia sulit memaafkan. Karena itu kemanusiaan. Pernah enggak dengar orang gini? Saya ini orang baik. Kamu baik, aku lebih baik. Tapi jangan garai saya. Jangan jahati. Saya bisa lebih jahat. Itu ngomong dengan bangga sekali. Menurut saya itu jangan dibanggakan. Dan itu terjadi. Orang yang baik dikhianati, dia bisa jahat, balasnya 2 kali. Dan dia nggak merasa dia itu salah. Itulah kemanusiaan. Lah kita ini nggak bisa jalan kekristenan hanya mengandalkan kemanusiaan. Kenapa? Karena Tuhan itu mau kita ini nggak berhenti jadi orang baik. Apalagi kalau kita bangga kita sudah jadi orang baik, kita nggak kemana-mana. Kita ini dipanggil untuk jadi ilahi. Nih lihat, mana? Dia menganugerahkan segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang akan oleh pengenal. Dengan jalan dia menganugerahkan pada kita apa? Janji-janji yang berharga supaya mengambil bagian dalam kodrat ilahi. Nah, Allah membawa banyak orang kepada, kita sudah belajar kata or itu seperti sesuatu yang ilahi yang menyelimuti. Tetapi kita harus mengalami kebaikan Tuhan. Karena itulah kita berkata, Tuhan bukan aku yang mengasihimu. Engkau yang mengasihi aku lebih dulu. Jadi pegangan kita, dasar kita ini Tuhan mengasihi kita. Kita memegang tangan Tuhan itu enggak bisa diandalkan. Tangan Tuhan yang memegang kita, itu yang bisa kita andalkan. Amin. Tapi kita perlu memegang tangan Tuhan, iya. Amin. Tapi andalan kita adalah tangannya yang memegang kita. Karena kita ada batasnya. Makanya ketika Petrus berkata, Tuhan, yang lain boleh meninggalkan aku. Meninggalkan kamu. Aku enggak. Dia pikir dia bisa. Kenyataannya enggak bisa. Dan ketika Petrus menyadari, dia enggak mampu. Dan ketika dia melewati kamar loteng dan dia mengalami kepenuhan Roh Kudus, sejarah mencatat, di situ dia diberi satu hati yang ilahi, yang memampukan dia rela mati. Anda pikir kita rela mati itu dari manusia kita? Sulit. Maka kita ini harus selalu dapat aliran sesuatu yang ilahi.
Saya sudah sering katakan, saya mungkin puluhan kali membagikan hati Bapa. Tapi tiap kali saya harus duduk diam di bawah kaki. Kenapa? Karena yang saya sampaikan bukan soal informasi. Bukan soal cerita khotbah. Tapi sebuah saluran bagaimana zat itu, aliran hatinya itu tersampaikan. Amin. Dan untuk itu saya harus diisi. Sebab itu bukan hati saya. Itu hati Tuhan yang dia bisa mengalir ketika dia menemukan bejana. Nah, syarat apa? Pijaan pertama, kita mempercayai cintanya. Untuk mempercayai cintanya, kita harus mengalami kebaikannya. Gampang aja. Anak gimana bisa mengasihi orang tua? Wong dikasih aja belum tentu mengasihi. Apalagi dia tidak pernah dikasih. Dia bayi, dipelihara di ini. Amin. Belum tentu dia nangkep. Tapi kalau dia nangkep, dia tahu sebuah kasih yang tidak lahir hanya secara umum. Tapi satu kasih yang lahir dari yang personal. Amin. Nah, ketika kita mempercayai dan memulai belajar memahami cintanya. Dan kita bersedia masuk dalam perjanjiannya. Maka firman Tuhan berkata, aku memberikan kepadamu hati yang baru. Tapi saya tarik mundur lagi. Di situ kita harus mengalami kebaikannya dulu. Maka percaya dan imani hati seorang anak. Percaya karena kebaikannya. Makanya doa Bapa kami, hal pertama apa? Kebutuhan. Makanya terjadi Betani Moment kenapa? Orang Pentakosta capek, miskin di bumi kaya di sorga. Kita terus diajarkan miskin di bumi kaya di sorga. Lama-lama, gua rasanya capek deh jadi orang miskin. Kan begitu. Ada berita Tuhan itu baik. Amin. Tapi yang Tuhan ingatkan, kebutuhan tidak boleh melebihi kebenaran. Tapi bukan manusia yang mengasihi Tuhan. Manusia harus mengalami kebaikannya. Dan Tuhan itu bukan Tuhan yang pelit. Apalagi ketika kita percaya dan mau masuk dalam perjanjiannya. Apa 3 pencobaan ini? Iblis bilang kebutuhan di atas segala-galanya. Kita harus mengalami pertolongan kebutuhan, tetapi kita harus melihat kenapa dia memenuhi kebutuhan kita. Kenapa dia menolong? Ketika kita melihat hati di balik pertolongan itu. Perbuatannya itu. Di situ kita nangkap sesuatu. Nah, ketika kita melihat hati dan kita bersedia masuk dalam perjanjiannya, di situ kita akan menemukan hati yang baru. Lihat, percobaan kedua apa? Kasih karunia lepas dari kebenaran. Ketiga apa? Kemuliaan tanpa kebenaran. Kan masalah. Akhirnya kemuliaan apa yang dikejar? Kemuliaan fana. Termasuk orang dalam pelayanan. Yang dicari akhirnya bisa terjebak kejar-kejaran apa? Gedungnya bagus mana? Jemaatnya banyak mana? Mobilnya bagus mana? Kan begitu. Bukan berarti itu selalu salah. Orang bisa diberkati berlimpah. Saya menemukan beberapa orang yang diberkati berlimpah. Karena di tengah kekurangan, dia memberikan seperti janda di miskin. Tiba-tiba meledak sesuatu. Uang itu seperti hujan dari langit. Tapi di situ dia harus menjaga hatinya.
Supaya dia tidak terjebak lah. Akhirnya ketagihan, tambah kaya, tambah kaya, tambah kaya. Akhirnya dia tenggelam dalam kekayaan. Bisa begitu. Berita kemakmuran itu dari Tuhan. Tapi kalau diterus-teruskan, hanya begitu. Maka kita terjadi bahwa pusat tujuan utama adalah kebutuhan. Jadi kita gagal melihat tujuan. Nah, tujuan itu kita menjadi serupa. Kita mempunyai satu hati yang berbeda. Kita punya roh yang berbeda. Itulah saya ambil itu namanya Kaleb. Kaleb itu punya hati yang berbeda. Nah, hati yang berbeda inilah yang membuat kita ini melakukan terus bergerak. Ini enggak ngomong orang hebat. Saya dengan usia yang bertambah, untuk tetap olahraga, itu saya nggak bisa jadi orang biasa. Ini nggak ada prestasi olahraga loh, bukan ikut pertandingan, bukan apa loh, nggak ada loh. Targetnya hanya untuk sehat. Tapi di usia yang seperti ini, untuk sehat saya nggak bisa jadi orang biasa. Itu baru hal yang sederhana. Saya nggak angkat beban yang seperti Lukas gitu bisa mentol-mentol gitu. Tapi walaupun saya ringan-ringan Kas, tapi untuk tiap hari, itu saya nggak bisa jadi orang biasa loh. Betul? Itu satu disiplin yang berhari demi hari, minggu demi minggu, bulan-bulan. Saya sudah melakukan itu puluhan, belasan tahun. Istri saya saksinya. Saya hampir tiap hari saya olahraga. Walaupun cuma 15-20 menit. Kenapa? Karena ini dari satu, saya punya tujuan. Saya punya mimpi. Saya punya passion. Jadi orang itu orang biasa itu nggak punya tujuan. Orang yang punya tujuan jadi orang nggak biasa. Anda harus kenal tujuannya Allah. Tapi yang pertama bukan tujuannya dulu. Anda harus kenal cintanya Tuhan. Ketika saya katakan bukan kebaikannya dulu, hatinya. Karena 40 tahun orang Israel itu lihat tangannya, kebaikan tangannya. Tapi dia tidak pernah kenal, tersentuh hatinya. Makanya dia jadi orang biasa. Di tengah mujizat. Betul? Coba bandingkan nih sekarang. Orang Israel yang mengalami mujizat tiap hari loh. Bandingkan dengan Yusuf. Yusuf nggak pernah ada cerita mujizat secara supranatural. Tetapi dia adalah satu gambaran orang yang memiliki perjanjian karena dia terima jubah dari bapaknya. Amin. Dia tahu siapa dirinya. Dan dia melakukan satu tindakan yang ilahi. Bagaimana saudaranya sudah mengkhianati dia. Kalau Anda saudara loh, bukan orang lain. Orang luar aja sudah sakit hati. Kalau saudara berkhianat, itu sakitnya 2 kali. Orang dijual jadi budak, itu lebih dari dibunuh. Karuan dibunuh. Dijadikan budak itu hidup enggak, mati enggak ada hak. Mustahil. Mati pelan-pelan. Mati kecapean, mati kurang gizi, mati tidak terawat. Orang Buddha itu enggak ada yang umurnya panjang mungkin ya, saya enggak tahu. Dan dia lepas, dia jadi raja. Kira-kira kalau Anda jadi Yusuf gimana? Tak biarkan aja sudah untung, gak tak bales. Mati-mati ya sekarangmu salahmu deh. Yusuf itu yang nolongi, yang ngopeni. Amin. Itu ilahi. Anda disiapkan dan saya. Itu ilahi. Ilahi itu enggak selalu dalam arti supranatural yang. Dan untuk masuk di sana, Anda harus punya hati yang berbeda. Anda harus punya roh yang beda.
Dimulai dari apa? Aku mau. Aku pingin. Bukan bisa. Aku pingin. Makanya saya katakan, kita ini bukan hanya cuma percaya. Percaya, kagum. Kepingin. Dan saya percaya. Saya yakin maksud saya. Bukan soal seberapa hebat, seberapa talenta Anda. Seberapa karunia. Setiap anak Tuhan akan menemukan keilahian. Tokoh iman tidak selalu berbuat hal yang supranatural loh. Nehemia, ya toh. Nehemia itu apa? Makanya saya mulai, kita harus masuk yang ilahi, baik yang natural maupun supranatural. Nehemia itu gini. Nehemia itu sudah enak jadi apa? Jadi juru minum. Ngapain dilepas? Itu sesuatu yang ilahi. Kalau enggak mungkin. Ngapain? Tapi itu terjadi. Ya saya enggak katakan ilahi, saya juga belum dapat satu kata-kata yang tepat. Sesuatu yang membedakan orang Israel. Dia itu bisa enak punya pekerjaan di luar negeri. Tapi kalau negaranya perang. Saya enggak tahu realitanya kayak apa. Persisnya. Tetapi saya melihat tentara Israel itu kalau nyanyi apa, enggak seperti tentara yang lain. Enggak ada rasa sangat. Anda lihat di Ukraina itu ya, tentaranya Rusia itu. Rasanya aura pembunuhan itu kuat sekali ya. Tentaranya Israel itu dia berjuang itu dari rasa cinta. Saya tidak tahu bagaimana itu bekerja. Katanya itu perjanjian lama. Saya ini selalu melihat fakta dan katanya kita ini perjanjian baru. Makanya salah satu saya pernah nyeletuk di GBI. Ya didengar gak apa-apa, ini kritik sehat. Kita ini loh katanya percaya Roh Kudus. Penuh Roh Kudus ya. Tapi kalau pemilihan ketua kok voting, saya bilang gitu. Kok enggak tanya Roh Kudus? Lah kita ini berkata katanya kalau Katolik enggak ada Roh Kudus. Tapi kalau pemilihan paus kok doa. Lah kita kok voting? Lu saya itu bicara itu enggak ada sentimen enggak. Saya bilang, lu kita ini kok enggak terimplementasi. Kita ini bahasa roh, penuh Roh Kudus, berkarunia. Saya lihat gereja penuh, tapi kalau sudah konflik, kok enggak ada sisanya ya? Manggil polisi, satu digerodok gitu ya. Loh kok hilang semua jurusnya? Maka kita enggak cukup mengalami seperti Benny Hinn bilang, anointing on me. Enggak cukup mesbah, kita harus punya sumur. Sesuatu yang ilahi itu mengalir dalam hati kita. Amin. Yusuf itu ya, ganteng, kaya, hebat. Istrinya satu di Mesir. Jangan ngomong orang sekarang. Itu perjanjian lama, enggak ada yang melarang dia nikah lagi. Betul? Itu harus ilahi. Amin. Nah perjanjian baru, coba bayang. Makanya kita harus lihat sosok Yesus itu awesome. Bukan cuma baik. Keren. Tuhan aku pengen belajar, aku pengen niru kau tuh. Dan kita gak bisa niru kalau dengan kemanusiaan kita. Kita harus dialiri. Hidup itu ada di dalam dia. Harus masuk terus. Amin. Dan untuk itu kita harus mengalami permuaan. Nah sakit itu rela kalau kita percaya dengan cinta dan tujuan.
Karena cinta, tujuan itu destiny dan dignity itu yang menggerakkan orang. Amin. Kenapa ada geng motor? Kenapa ada jihad? Apa yang disentuh? Martabat. Sebab kalau engkau jadi geng motor, kau hero. You are someone. Kenapa remaja-remaja ngerokok? Pertama kali gimana? Apa? Siapa pernah ngerokok? Enggak ada, saya pernah. Coba-coba. Enak atau pahit? Enak atau pahit? Nah, saya ngomong pahit pernah coba berarti. Enggak pernah coba Dani. Waduh, anak baik tenan ya. Saya kalau ketemu Pak Doni, Don, kayaknya kamu tuh enggak sempat nakal, Don ya. Jadi pertama kali pasti pahit. Kok diteruskan? Apa yang mendorong? Keren, Marlboro, ganteng, koboi. Apa di dalam benak? Gue kepingin kayak itu. Jadi kalau dia ngerokok, dia membayangkan jadi itu. Padahal sing delok modelmu, gitu kan itu ya. Jadi apa yang menggerakkan manusia? Rasa berharga. Keren. Cinta. Sebuah mimpi. Bukan peraturan. Peraturan terus. Capek lah malam. Loh, kalau gitu kita nggak ngikuti peraturan. Bukan. Kita punya mimpi, untuk mengejar mimpi itu caranya ada caranya. Nah itu yang namanya tatanan. Amin. Dia mau tampil. Jadi dia sakit ini. Dia rela sakit. Ya Den ya. Sakit. Sehari bisa, seminggu bisa, terus-terusan. Bosen nih. Bosen. Apa yang membuat orang itu terus? Cinta, dignity, tujuan, destiny. Nah itulah Yesus memberi cinta, Yesus memberi martabat, Yesus memberi mimpi. Dia mau kasih mimpinya dalam hidup. Amin. Apa yang membuat orang mau berjihad? Dikasih mimpi. Sih. Anda harus punya mimpi. Makanya banyak orang Kristen biasa. Kenapa tidak punya mimpi? Kenapa banyak orang Kristen biasa? Karena dia nangkep kebaikan Tuhan itu cinta yang umum. Kita nggak berupa hanya terima sembako. Kita nggak berupa hanya terima warga negara itu kalau di Australia 1 bulan dikasih $1.500. Kerja enggak kerja, kalau enggak kerja dikasih segitu. Dia enggak menjadi ilahi. Tapi ketika Maria Magdalena mengalami ditolong dari rasa malu, itu bearing apa? Engkau yang menanggung semua dosa, rasa malu. Oh, rasa malu itu berat ya, saudara. Rasa kotor, rasa jelek. Bentar ya. Bearing all my sin and shame. Yeskiel ya. Temukan Yesus. Kau akan lihat kita ini menemukan diri kita ini sangat berharga. Di situ kekuatan kita. Kenapa Maria Magdalena itu gila-gilaan? Karena dari rasa malu udah kaca kotoran kayak sampah.
Dia ketemu satu pribadi yang dia rasakan sebuah kasih yang begitu luar biasa. Main dia gila, kayak orang gila dia. Selama kau lihat kebaikan Tuhan itu umum, Anda tetap orang biasa. Ya dia Tuhan yang baik, itu good. Tapi kalau engkau melihat kebaikan Tuhan itu personal, engkau gak jadi orang biasa. Engkau gak ikut agama, engkau ikut dia. Engkau percaya dengan cinta itu. Dan dia kasih engkau rasa dignity. Membuat engkau gak minder. Sekalipun kau bukan orang kaya. Sekalipun kau bukan pejabat. Sekalipun kau gak punya posisi. Engkau tahu engkau berharga. Itu Tuhan kita. Ketika ada sesuatu yang luar biasa, maka itu seperti keluar, makanya orang itu jadi seperti pikiran dan hatinya, menelan realita. Hari ini fenomena wamen, Stella siapa itu profesor itu. Saya tahu berapa tahun yang lalu, kita mengira orang masuk Harvard itu orang pinter. Tidak semua. Oh bukan, begini. Tidak hanya pinter. Bukan pinter. Nah, dia bilang aku ya pinter. Tapi aku enggak ranking salah satu anak pinter di Indonesia. Apa yang membuat saya masuk Harvard? Itu Stella, Profesor Stella. Karena aku menulis sebuah isi. Kecintaanku sama Indonesia. Itu ditangkap sama Harvard. Apa? Harvard cari anak-anak yang punya tujuan, punya mimpi. Masalahnya nggak semua orang punya. Boleh pinter, belum tentu punya tujuan. Jadi ketika dia lihat anak itu punya tujuan, ini bukan anak biasa. Tapi dari situ, dia akan mencapai sesuatu yang memang prestasi. Tapi dasarnya itu bukan karena dia hanya hebat. Betul? Petra pernah zaman dulu loh. Itu elektro 3,95 atau berapa? Di Petra elektro 395. Itu tertinggi ya waktu itu. Sekolah di Australia dia pulang. Enggak tahu, enggak kerasan atau apa. Akhirnya buka toko. Cuma buka toko. Karena dia enggak punya tujuan. Temukan mimpinya Tuhan. Temukan hatinya Tuhan. Maka benih ilahi itu keluar. Keluar. Kau percaya dengan cinta yang beyond. Kau percaya dengan mimpi yang luar biasa. Amin. Mamanya John Wesley. Kok bisa kamu jadikan anak seperti itu? Kalau kecil saya mandiin dia. Kalau besar, mulai besar, saya basahi dia dalam doa dan air mata. Saya nggak bisa ketemu mamanya Pak Stephen Tong. Tapi saya pastikan ibu itu pasti ibu yang luar biasa. Bagaimana anaknya bisa jadi hamba Tuhan. Yang enggak jadi hamba Tuhan pun. Saya pernah ketemu Salomon Tong. Dia hanya seorang pemusik. Tapi kalau ngomong, itu prinsip-prinsip rohaninya tuh kuat sekali. Saya akan seri, tapi masuk untuk jadi vesselnya. Anda harus punya hati yang berbeda. Anda harus punya roh yang berbeda.
Kita bisa dengar khotbah yang paling hebat, hamba Tuhan yang hebat, gereja yang hebat. Tapi kalau hati kita biasa, kita enggak kemana-mana. Anda dan saya bisa di gereja yang terbatas, hamba Tuhan yang bukan orang hebat. Tapi ketika Anda punya hati yang luar biasa, yang beda, Anda akan bergerak. Sebab yang menentukan kehidupan Allah di dalam anak Tuhan. 5 jawatan itu membantu melengkapi. Karena Apolos menanam, Paulus menyiram, yang memberi pertumbuhan dan kehidupan itu adalah Tuhan. Minta hati yang beda. Saya pikir kita bisa minta. Ayo minta. Sehingga salah satu yang nanti ada, sudah tua misalnya, ini juga ilahi. Tetapi dia, saya ketemu Bu Hana Ananda. Besok saya diundang untuk ngomong. Ketemu sama beliau. Itu umur 80. Kalau ngomong itu, siapa yang datang di lintas agama? Pak Devi sama Michelle. Lihat dia ngomong kan, itu umur 80. Karena dia punya mimpi. Tapi bukan cuma dia. Setiap kita, kalau punya mimpi, punya cinta. Ibu Leoni mulai ambil doa syafaat untuk tiap-tiap anak. Engkau akan lihat Tuhan itu bekerja. Siapa mau punya hati yang baru? Tuhan beri aku hati yang beda. Tuhan tuh gak nuntut hebatnya. Enak toh? Lah hebat-hebat loh, aku gak iso gitu ya. Ini bukan soal hebat. Stella itu hebat. Jadi hebat karena dia punya pinter. Ya pinternya seginilah gitu ya. Tapi dia punya hati. Ketika dia ngomong kecintaan sama negara. Sebagai orang Chinese, Indonesia. Dia gak bicara senternya kepada apa? Dirinya. Nah, masuknya lewat apa? Perjanjian. Perjanjian membuat jubah anak gagal menjadi anak yang dikasih Tuhan. Anak yang berhasil. Identitas kita ini berubah. Keberadaan diri kita ini berubah. Bukan kelakuan kita dulu. Kita ini loh berubah. Amin. Benih ilahi. Yang beda itu dari Injil dengan agama itu apa? Agama itu bicara melatih perbuatan. Injil itu bicara memulai apa? Dapat benih. Nah sekarang saya terus pikir, kenapa kita nggak memberi space gimana mengaktifkan benih itu? Bukan melatih sementara benih itu tidur. Jadi yang jalan apa? Kemanusiaan kita. Saya tidak ingin mengatur Roh Kudus. Tapi saya tuh mulai punya iman bahwa urapan itu bisa tanda petik bisa diajarkan. Dulu saya tidak ngalami, tapi saya bisa merasakan gelombang itu, energi itu mulai kerja. Dan itu sesuatu yang ilahi, yang bukan dari saya. Tapi untuk aliran itu bekerja, saya mesti menyediakan diri. Amin. Jadi setelah itu ada kemampuan itu, benih itu, saya harus memaintain. Amin. Sebab kalau tidak di-maintain dia tidur lagi. Harus teraktivasi. Kiranya Tuhan memberkati. Ayo kita bangkit berdiri.